Pemirsa, dalam waktu dekat Polda Metro Jaya akan menggelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Polda Metro Jaya menyebut bahwa penyidikan masih berlangsung sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, bahkan hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dan dalam waktu dekat polisi akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari jaksa penuntut umum di Kejati DKI, ya. Berikut informasi lainnya, pemirsa, puluhan siswa SD di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas akibat mual dan muntah usai konsumsi MBG. Ya, akibat kejadian ini penyediaan makanan bergizi gratis dihentikan sementara. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas, sesak napas. Ada makanan dah. Dalam cuplikan tersebut, terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual, dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana. Namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan 1 orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makanan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Ya, nah ini lagi-lagi kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah ya. Ya. Padahal waktu itu sempat juga ramai di daerah Jawa Barat, yang di daerah Kabupaten Bandung ya, yang benar-benar itu Bandung Barat. Bahkan jadi KLB, jadi luar biasa. Bahkan 1000 anak mengalami keracunan dalam satu waktu. Jadi ini menjadi suatu pusat perhatian. Kenapa sih bisa terjadi terus? Jadi diimbau kepada para petugas SPPG untuk lebih memperhatikan lagi kebersihan, keamanan, dan juga kehigienisan, baik itu bahan makanan maupun perkakas memasak ya. Betul, ini semoga aja kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus serupa, karena ini menjadi suatu hal yang mengerikan, terutama bagi orang tua yang memiliki anaknya di sekolah, yang seharusnya mendapatkan gizi, justru malah sebaliknya. Ya, jadi semoga ini bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya oleh pemerintah. Sampai ada juga yang trauma untuk makan MBG di beberapa sekolah. Nah, itu dia. Jadi karena saking maraknya kejadian ini, sehingga orang tua dan juga bahkan anak sendiri kayak ngerasa takut, ini aman apa enggak sih gitu. Betul. Dan semoga aja ini bisa menjadi perhatian dan segera dituntaskan ya. Semoga nggak ada kasus-kasus lainnya. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Ya, tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan juga zero error.
Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat penimbunan pakaian di Cikarang, Jawa Barat pada hari Sabtu. Ya, dalam kunjungan ini, Purbaya memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif. Purbaya pun memeriksa langsung kontainer berisi pakaian bekas yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil sidak kali ini, tidak hanya pakaian bekas, namun juga ditemukan pakaian baru koleksi lama dari luar negeri. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa. Dan juga Syafa nih, kalau kita flashback sedikit, demo rakyat Pati memprotes bupatinya pada beberapa waktu yang lalu sangat memiliki momen yang khusus ya. Iya, mereka mempersiapkan demo ini berhari-hari hingga hari H sampai ada plot twist yang orang ini menginisiasi demo justru berbalik arah, tidak lagi memihak rakyat. Nah, tapi hasil protes rakyat Pati terhadap kepala daerahnya tidak mendapatkan dukungan dari para wakil rakyat, yakni adalah anggota DPRD dari Pati itu sendiri. Dan setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan, Bupati Pati Sudewo, mayoritas anggota DPRD Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Sudewo. Dan rapat paripurna penyampaian laporan pansus hak angket anggota DPRD Pati tentang kebijakan Bupati Pati telah selesai. Rapat yang dihadiri oleh 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati terbuka untuk umum. DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan kepada Bupati Pati Sudewo. Hal ini pun diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 49 anggota DPRD. Sebanyak 36 anggota menyatakan bahwa tidak setuju, sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju. Ya pemirsa, pasca gagal dimakzulkan oleh DPRD Pati melalui hak angket, Bupati Sudewo berjanji akan memperbaiki kinerja membangun Kabupaten Pati. Ya, ia meminta semua pihak tetap tenang dan fokus bekerja untuk daerah. Pasca gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo bersama wakilnya Risma Ardi Chandra beraktivitas seperti biasa. Bupati Pati Sudewo berjanji akan membenahi Kabupaten Pati sebaik mungkin sampai akhir masa jabatannya pada 2029 mendatang. Selain itu, ia meminta pendukungnya untuk tidak menggelar perayaan setelah proses pemakzulan dirinya dinyatakan gagal oleh DPRD Pati. Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah.
Saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan gitu pun enggak usah. Pokoknya biasa saja.